Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Aprina Rasid, mahasiswa PGSD Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, jangan lupa disimak ya videonya. Yang pertama ada pengertian dari manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan agar dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tujuan utama untuk menjamin agar seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya pengelolaan dana yang baik, proses belajar mengajar tidak terhambat, sarana prasarana dapat terpenuhi dan kualitas pendidikan meningkat. Selain itu, manajemen pembiayaan bertujuan agar dana yang ada digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan juga berperan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang kurang mampu. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting sehingga masyarakat dan pihak terkait percaya bahwa dana pendidikan dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan utama dari manajemen pembiayaan adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk generasi yang berkarakter dan kompeten. Berikutnya ada jenis-jenis pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Menurut Anwar, biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, biaya rutin atau recurrent cost. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain. A. Yaitu biaya pribadi atau private cost, adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kedua ada biaya masyarakat atau social cost, adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah atau di dalamnya termasuk biaya pribadi. Yang terakhir ada sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah. Pemerintah merupakan sumber utama melalui anggaran negara, dana BOS, dan beasiswa. Orang tua dan wali murid juga berperan melalui pembayaran biaya sekolah dan kebutuhan belajar. Selain itu, masyarakat dan komite sekolah dapat memberikan sumbangan sukarela. Sektor swasta turut mendukung lewat program CSR dan beasiswa, LSM dan organisasi internasional seperti UNICEF atau Bank Dunia juga memberikan bantuan pendidikan. Beberapa sekolah memperoleh dana dari unit usaha sekolah, dan di tingkat pendidikan tinggi tersedianya pinjaman pendidikan bagi mahasiswa. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi ini, saya menyiapkan 3 soal evaluasi. Bisa kalian jawab dengan cara menjawabnya di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap dana pendidikan agar digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah mendukung tercapainya mutu pendidikan yang optimal. Pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga internasional. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjamin pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.